Halo guys, sekarang aku di sini sama Prof. Manlia dan kita dari Batara pengen ada beberapa pertanyaan nih yang pengen Hmm, banget kita tanyain dari dulu dan Prof. Manlian yang harus jawab gitu, oke, Prof oke. ya. Nah, silakan. Oke, yang pertama Batara Ya, itu kan adalah asosiasi baru nih, ya, Prof. ya. Terus apa pesan-pesan untuk asosiasi Batara agar dapat terlisensi? Oke, baik. Terima kasih. Pertama, Mm-mm. selamat dulu untuk Asosiasi Batara Terima kasih, yang sudah Prof. ikut meramaikan proses penyelenggaraan jasa dan usaha konstruksi. Mm-mm. Jadi, Asosiasi Batara kan mengambil arah layanan Mm-mm. untuk sebagai asosiasi badan usaha jasa konstruksi. Mm-mm. Betul ya? Ya. Karena asosiasi badan usaha ada konsultansi, Mm-mm. ada konstruksi terintegrasi. Ada 3. Nah, Oke. kalian kan mengambil yang konstruksi. Mm-mm. Nah, pesan saya, karena sekarang asosiasi berbeda dengan dulu, Mm-mm. dulu asosiasi pasti terkait dengan proses sertifikasi. Hmm. Jadi mereka tuh dapat duit, dapat pekerjaan, proyek dari sertifikasi. Mm-mm. Sekarang asosiasi tidak lagi melakukan sertifikasi. Jadi sertifikasi untuk profesi dilakukan oleh LSP, untuk badan usaha SBU dilakukan oleh LSBU. Jadi memang asosiasi Batara fokus kepada nantinya adalah pemberdayaan anggota, pengembangan usaha berkelanjutan, dan keniscayaan jangan-jangan juga itu proyeknya lebih besar daripada sertifikasi. Oh, Karena oke. pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Mhm. proses pelatihan, pemberdayaan kepada anggota itu di daerah ada dananya. Mmm. Nah, disitulah peran asosiasi mengambil ruang untuk melakukan pemberdayaan kepada anggota. Jadi fokuslah kalian kepada bagaimana membina badan usaha konstruksi, kita sebut kontraktor, Mhm. untuk boleh dapat menjadi kontraktor yang benar, Mhm. berkualitas, dan mandiri. Gitu ya. Untuk Nah, pertanyaan kedua, untuk menjaga eksistensi di dunia jasa konstruksi nih oke. Prof, apa yang harus dilakukan asosiasi Batara untuk dapat selalu melayani badan usaha konstruksi dengan sebaik mungkin? Ya, jadi Asosiasi Batara itu kan sudah terdaftar toh di Kumham. Mhm. Jadi tentunya pastikan legalitasnya oke. Kedua, pesan saya, kepengurusan Asosiasi Batara juga harus solid, harus kompak, betul ya? Mhm. Karena sudah bersepakat menurut Undang-Undang 1945 untuk dapat menjadi perkumpulan ya para pihak, orang-orang yang punya hati, yang pakar di bidang konstruksi Mhm. untuk melayani bangsa dan negara. Jadi pesan saya solid-solid lah. Yang berikutnya yang ketiga, Asosiasi Batara juga harus punya program. Mhm. Program ke depan dalam rangka pemberdayaan anggota, melayani masyarakat, termasuk proses akreditasi. Karena asosiasi sekarang kami dorong diakreditasi. Oleh siapa? Oleh LPJK. Apa manfaatnya terakreditasi? Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, PP 14 Tahun 2021, kalau terakreditasi, dia dapat mengusulkan Asosiasi Badan Usaha membentuk LSBU. Selain itu, anggota pengurus dari Asosiasi Batara kalau terakreditasi Mhm. dapat diusulkan menjadi calon pengurus LPJK ke Oke. depan gitu ya. LPJK sekarang ada di pemerintah, dulu ada di masyarakat. Mhm. Apa harapan Prof. Manlian untuk asosiasi Batara? Ya, saya harap Asosiasi Batara yang sudah tercatat di LPJK menjadi asosiasi yang menjadi model bagi asosiasi lain. Loh, Mhm. kalau menjadi model kan ini masih baru kok bisa jadi model, nggak apa-apa. Kadang-kadang asosiasi baru masih segar, masih semangat, masih kompak gitu ya, dan harapannya kompak terus. Itu tertib administrasi, tertib bagaimana proses pengurusan dalam rangka proses akreditasi akan menjadi contoh bagi asosiasi lain. Dan kami harap juga dengan Mhm. kepengurusan yang baik yang ada pada saat ini, setelah terakreditasi pada waktunya nanti dapat membentuk LSBU. Oke. Dan LSBU itu melayani semua, bukan Mhm. cuma anggota Batara. Itu perhatikan. Bisa saja anggota badan usaha dari asosiasi lain kalau mengurus ke LSBU-nya Batara boleh nggak? Boleh. Boleh. Setelah itu kau kembali lagi ke asosiasi yang lain. Jadi konsep layanan ke depan sebenarnya kita berkolaborasi.
Kita telah ketahui nih Prof, Ya, kalau saat ini tuh banyak banget asosiasi yang bermunculan, ya, baik yang udah akreditasi ataupun yang baru tercatat di sistem ya, LPJK. ya. Apa saran dari Prof Manlian terhadap asosiasi Batara untuk dapat bersaing dengan asosiasi lainnya, tentunya dengan persaingan yang sehat guna memajukan dunia jasa konstruksi? Saya kok kurang nyaman kurang setuju dengan kata persaingan. Oke. Sebenarnya dalam konteks manajemen proyek tidak ada persaingan. Yang ada adalah partnering. Jadi tidak ada competing, tidak ada competition, tidak ada persaingan, yang ada adalah kolaborasi, berpartner. Jadi menurut saya adalah asosiasi Batara juga harus punya pola pikir yang terbuka, yang tidak egois bahasanya. Jadi jangan jalan sendiri. Jadi kita mau berkolaborasi baik dengan asosiasi badan usaha jasa konstruksi maupun dengan asosiasi profesi. Bayangkan nanti pada waktu kalian punya LSBU, kalian akan mengurus ya SBU, di mana ada persyaratan PJBU, PJTBU, PJSKBU yang itu memerlukan SKK. Nah, sementara kita kan asosiasi badan usaha. Kita ini membentuk LSBU. Nah, berarti kita harus bekerja sama dengan asosiasi profesi yang membentuk LSP. Berarti ke depan sebenarnya konsepnya kolaborasi. Gitu ya. Dan kita nggak perlu punya semua, karena itu ada biayanya. Nah, kalau kita kolaborasi, maka terjadi efisiensi, dan macam-macam lebih baik ke depan. Nah, mungkin asosiasi Batara coba berpikir ke arah sana. Ya. Dan itu adalah pola pikir global. Jadi pola pikir global tidak sendiri, tidak egois, tapi melakukan partnering. Menurut Prof, seberapa penting peran asosiasi dalam perkembangan dunia konstruksi di Indonesia? Dalam dunia konstruksi itu punya beberapa instrumen. Yang pertama, SDM yang kompeten. Kedua, badan usaha yang profesional. Konsultan, kontraktor, supplier yang oke. Yang ketiga, rantai pasok. Jadi ada orangnya, ada konsultan kontraktornya, tapi nggak ada rantai pasoknya. Apa tuh rantai pasok? Material, kemudian peralatan, sistem, teknologi. Nggak ada ini nggak bisa juga. Nah, ini sistem yang memang harus mau tidak mau ada. Tetapi ada satu instrumen lagi, yaitu aspek administrasi. Kebijakan, standar, peraturan, dan standar juga menjadi instrumen yang tidak terpisahkan dari SDM kompeten, badan usaha yang profesional, sistem rantai pasok yang oke. Dan yang keempat penting tadi. Nah, jadi ke depan ini, maka asosiasi penting, sangat penting. Karena peran asosiasi di mana? Di SDM. Sesuai dengan visi Astacita Bapak Presiden, bagaimana SDM yang kompeten menjadi prioritas. Dan juga badan usahanya oke. Dan ke depan, asosiasi badan usaha jasa konstruksi Batara menjadi bagian dari masyarakat yang bersama-sama dengan asosiasi lain memikirkan arah pembangunan Indonesia ke depan. Demikian, Nak. Iya, ya. Terima kasih banyak Prof sudah menjawab semua pertanyaan kita, Prof. Iya, lulus ya, bisa jawab ya. Semoga Prof sehat terus dan bahagia terus ya, Prof. Ya, sukses buat Batara. Terima kasih, Prof. Amin. Ditunggu konten berikutnya. Terima kasih. Bye, guys.